Halo, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3, yang mana terdiri dari Cecan dan Cogan. Nah, kami di sini akan membahas tentang reaksi Grignard dan asam karboksilat. Nah, teman-teman pada kepo nggak nih? Siapa saja sih member kelompok 3? Nah, saya kenalin ya. Yang pertama nih dari Cogan dulu ya. Cogan kami tuh ada 3 nih. Hamid Alparas. Halo Hamid. Oke, yang kedua Jordi Afriano yang paling kiowo. Yes. Yang ketiga tuh Endri Gulo dan saya sendiri. Oke, baiklah. Sebelum kita ke materi yang paling dalam, kita harus tahu dulu apa sih reaksi Grignard tuh. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa reaksi Grignard? Apaan tuh? Baru dengar. Kan pasti kepo ya, kepo. Oke, reaksi Grignard itu adalah kemampuan untuk membuat alkohol kompleks dengan mudah. Jadi ada jenis alkohol yang dihasilkan tergantung pada senyawa karbonil yang digunakan. Dengan kata lain, gugus R dan R aksen yang dimilikinya. Nah, reaksi antara reaksi Grignard dengan metanol, terus pada metanol kedua gugus R itu yang merupakan adalah hidrogen. Nah, mau tahu nggak sih gimana cara reaksi Grignardnya tuh? Oke, di sini ada alkohol primer teman-teman. Nah, di sini kita lihat hidrogen. Ada juga karbon mengikat secara O dan hidrogen. Nah, ini katanya rangkap buah. Jadi ada metanol merupakan aldehid yang paling sederhana yang bisa terbentuk. Nah, untuk yang kedua nih, dia memulai dengan CH3, CH2, MgBr dan menggunakan persamaan reaksi umum. Maka alkohol diperoleh sebagai berikut. Nah, jadi sini ada gugus alkoholnya teman-teman. Bisa dilihat ya. Ada juga gugus R dan R-nya. Nah, tadi kan bahwasan reaksi Grignard itu ada R dan R aksen kan. Nah, inilah dia teman-teman reaksinya. Dan yang ketiga itu ada karena kedua gugusnya itu seperti CH3, CH2, C mengikat dua atom yaitu hidrogen dan alkohol. Ya, kedua gugus R adalah atom hidrogen, maka produk akhirnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, dan yang terakhir ini alkohol primer. CH3, CH2, CH2OH. Jika Anda menggunakan reaksi Grignard yang berbeda, maka akan terbentuk alkohol primer yang berbeda pula. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, sudah tahu nggak sih apa tuh reaksi Grignard yang telah saya paparkan? Sudah paham nggak sih? Sudah, Kakak. Oke, baiklah. Kita masuk ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Abang Ganteng, yaitu Bang Kalitus Endrigulo. Terima kasih, Laura. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara reaksi antara reaksi Grignard dengan aldehid. Reaksi antara reaksi Grignard dengan aldehid lain setelah metanol adalah etanol. Salah satu dari gugus R-nya adalah hidrogen dan yang lainnya adalah CH3. Seperti tampak pada gambar di atas, inilah etanol. Lanjut, Lor. Oke. Untuk selanjutnya, untuk memudahkan kita anggap saja kembali gugus-gugus ini sebagai gugus R dan R. Pada persamaan umum, alkohol yang terbentuk adalah seperti pada gambar berikut, yaitu CH3, CH2 mengikat C, yaitu mengikat R dan mengikat gugus OH. Jika gugus R dan R diganti masing-masing dengan hidrogen dan CH3 sebagaimana mestinya, maka produk tersebut akan menjadi seperti tampak pada gambar yang di samping, yaitu terbentuknya alkohol sekunder, di mana alkohol sekunder itu memiliki dua gugus alkil yang terikat pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Wah, ternyata menarik juga ya reaksi Grignard. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abang paling kiowo di kelas kami, yaitu Abang Jordi Afriano Hidayat. Dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada pembentukan alkohol tersier, di mana kan tadi kan katanya reaksi Grignard ini akan membentuk alkohol tertentu, dan dua alkohol sebelumnya yaitu primer dan sekunder telah dijelaskan oleh kedua rekan saya. Nah, di sini berikutnya itu ada pembentukan alkohol tersier, itu di mana reaksi antara bereaksi Grignard dengan keton
Nah, keton ini kan memiliki dua gugus alkil yang terikat pada ikatan rangkap C rangkap 2 dengan O. Nah, ini awalnya kan yang si propanon tuh ya. Si propanon itu ada gugus CH3, CH3 sama dia berikatan rangkap 2 dengan O. Nah, itulah propanonnya. Nah, ini disebut sebagai keton yang paling sederhana yaitu propanon. Nah, ini merupakan keton yang sederhana itu propanon. Nah, kemudian nanti akan direaksikan dengan reaksi Grignard dan akan membentuk alkohol tersier. Nah, tadi kan itu kan cuma ada CH3 sama O rangkap 2 kan. Nah, setelah direaksikan dengan reaksi Grignard, itu akan ditambahkan yang pertama ikatan rangkap 2 dari si propanon itu terputus, maka juga akan terbentuk OH. OH inilah nanti akan jadi alkohol dan juga yang ditambahkan di sini juga ada CH3 sama CH2 gitu. Sementara yang CH3 atas sama bawah itu masih tetap tidak ada pergantian sama sekali. Nah, jika gugus R diganti pada rumus umum untuk alkohol yang terbentuk, maka akan dihasilkan alkohol tersier. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, ini kemudian ini juga termasuk pembentukan alkohol tersier juga, cuman dalam bentuk yang berbeda. Nah, reaksi antara suatu ester dengan reaksi Grignard merupakan cara istimewa dalam pembentukan alkohol tersier. Nah, yang sebelumnya itu kan reaksi Grignard sama keton, yaitu propanon. Sedangkan ini itu reaksi antara suatu ester dengan si reaksi Grignardnya. Yang awalnya itu esternya itu kan rumus kimia itu ada R, alkil, CH3 sama O, kemudian alkil lagi, yaitu atau R aksen. Nah, kemudian ditambahkan dengan reagen Grignard. Itu ada R2, Mg, sama X. Nah, X di sini tuh dapat berupa hidrogen. Nah, kemudian akan dihasilkan nanti keton dari si ester ditambahkan dengan reaksi Grignard itu akan menghasilkan keton. Nah, di mana keton ini akan membentuk R-nya ada 2, R1 sama R2, atau alkil lah bisa dibilang begitu. Dan nanti akan ada rangkap 2 dari CO. Kemudian ditambahkan juga R1, O sama Mg dan juga hasilnya tadi si X. Kan Mg sama X tadi ini kan dari si reaksi Grignard-nya ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Wah, makin sulit ya ke sini ya. Baiklah, akan dipaparkan oleh abang kita yang paling lucu dan kiowo, yaitu Abang Paras. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme reaksi Grignard. Nah, bila keton yang diperoleh di atas direaksikan dengan lebih lanjut dengan R atau alkil MgX itu, maka pada akhirnya itu diperoleh suatu alkohol tersier yang dimana menurut persamaan reaksi dapat dilihat bahwasanya jika gugus keton itu R rangkap O ditambah dengan R1 ditambah dengan R2 MgX atau dengan yang disebut sebagai reagen Grignard menghasilkan alkohol tersier yang dimana yang hasilnya itu gugus R ditambah R1 tambah R2 menjadi gugus alkohol tersier atau OH. Kemudian ditambah dengan OH ditambah dengan MgX menghasilkan hasil dari alkohol tersier. Kemudian dapat dituliskan mekanisme reaksinya itu yang dimana keton itu R tambah gugus R ditambah O rangkap 2 ditambah O ditambah alkil 1 atau R1 kemudian ditambah 2 R2 MgBr keseluruhannya jadi menghasilkan R ditambah R2 ditambah R2 menjadi ditambah dengan H2O menjadi alkohol tersier yang dimana hasilnya itu dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian untuk next slide. Kemudian untuk asam karboksilat dalam reaksi Grignard itu, asam karboksilat dalam reaksi Grignard adalah sebuah senyawa organik turunan dari alkana yang memiliki gugus fungsi dari COOH dan rumus umumnya CnH2nOO2. Kemudian gugus fungsi dari COOH ini memiliki nama lain yaitu gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil atau CO dengan gugus hidroksil atau OH. Kemudian ada dua golongan dari asam ini, yaitu asam golongan senyawa alifatik, kemudian yang kedua itu golongan aromatik. Next slide. Nah dalam asam karboksilat itu terdapat aturan penamaan yang dimana
bisa dilihat beberapa contoh dari penamaan ini adalah sebagai asam format atau formika, yang artinya itu tiruan, yang diperoleh melalui proses destilasi tiruan. Kemudian itu ada asam asetat atau asetum, yang artinya cuka. Proses dari asam asetat itu dari destilasi cuka. Kemudian itu ada asam butirat atau butyrum, yang artinya itu kelapa. Ini ditemukan di dalam santan kelapa. Kemudian yang keempat itu ada asam kaprorat atau kaper, yang dimana diperoleh dari lemak domba. Kemudian ada beberapa nama asam karboksilat berdasarkan sistem IUPAC. Seperti dilihat pada ini terdapat rumus COOH, nama trivialnya itu asam format, terus nama IUPAC-nya itu asam metanoat. Kemudian ada CH3COOH, nama trivial itu asam asetat, kemudian nama IUPAC-nya itu asam etanoat. Kemudian ada CH3, CH2, COOH, asam propionat, nama trivialnya, kemudian nama IUPAC-nya itu ada asam propanoat. Kemudian ada CH3, CH2 dua kali, COOH, itu nama trivialnya itu asam butirat, kemudian nama IUPAC-nya itu asam butanoat. Kemudian ada CH3, CH2 3 kali, COOH, ada asam valerat, kemudian nama IUPAC-nya itu asam pentanoat. Kemudian ada CH3, CH2 4 kali, COOH, asam kaprorat, nama IUPAC-nya itu adalah asam heksanoat. Kemudian ada CH3, CH2 5, COOH, asam enantat, kemudian nama IUPAC-nya itu asam heptanoat. Kemudian ada CH3, CH2 6 kali, COOH, itu asam kapriat dengan nama trivial, kemudian nama IUPAC-nya itu adalah asam oktanoat. Kemudian ada CH3, CH2 7 kali, COOH dengan nama trivial asam pelargonat, nama IUPAC-nya itu ada asam nonanoat. Kemudian yang terakhir itu ada CH3, CH2 8 kali, COOH dengan nama trivial asam kaprat. Kemudian nama IUPAC-nya itu adalah asam dekanoat. Mungkin ini saja yang bisa. Kemudian next slide. Ada fungsi dari asam karboksilat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya asam karboksilat itu terdapat 3 asam, yang dimana yang pertama itu asam format. Sebagai fungsinya ini, asam format ini memiliki bentuk cairan yang tak berwarna, berbau tajam, dan mudah larut dalam air. Kemudian disebut sebagai alkohol atau juga ether. Kemudian banyak digunakan untuk mengawetkan makan ternak pada musim dingin di negara subtropis. Asam ini juga ditambahkan ke dalam pakan untuk membunuh bakteri E. coli. Kemudian penggunaannya itu sebagai pengawet untuk silase dan pakan ternak. Yang kedua itu fungsi dari asam asetat atau asam cuka. Asam ini memiliki ciri berupa cair berwarna, kemudian mempunyai bau yang sangat tajam, membengku pada suhu 16,6 derajat Celcius dan membentuk kristal yang menyerupai es atau gelas. Kemudian terakhir itu ada asam karboksilat suhu tinggi, yang dimana asam yang diperlukan dalam pembuatan ini dalam penggunaannya itu sebagai pembuatan sabun. Jika asam karboksilat ini direaksikan dengan basah, misalnya pada asam stearat, palmitat, dan lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Laura selaku moderator. Terima kasih. Wah, ternyata sudah semua nih kita bahas ya kan teman-teman. Gimana teman-teman, udah paham belum nih dengan materi yang telah kita paparkan? Pastinya sudah tahu lah ya kan, banyak ilmu kita yang bertambah dalam video pembelajaran. Udah paham belum? Sudah dong, Kak. Oke, baiklah, sekian video pembelajaran kami pada hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Selamat sore. Malam. Dadah. Malam. Malam.